Kalau misalnya awak pengen nulis, yang paling Rian sarankan apa dulu yang harus kawan-kawan persiapkan dulu? Kalau Rian kan ada yang antologinya dulu kan. Kalau misalnya kawan-kawan pemula pengen nulis kayak Rian, apa caranya? Mau tanya orang awak, disiko tampeknyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusun asadonyo basu balik kita di acara kesan kita di podcast Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Masih bersama Ambo Desbis Gari selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat dun sana asadonyo. Seperti biasa, kita selalu mengundang tokoh-tokoh inspiratif dari ranah Minang, anak-anak muda milenial. Nah, kaliko seorang penulis novel, banyak sih, ada naskah segala macamnya, musisi juo, anak teknik sipil kabaya. Kau kan cukup unik lah. Marilah kita kupas secara tajam gua. Kita perkenalkan saja. Udah ada Friansa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore sanak-sanak yang di rumah. Halo. Yaudah. Rian ya panggilnya. Rian dah. Oke, Rian. Boleh pakai nama sana? Boleh. Rian, kalau boleh tahu sekali ya. Iya. Yan kan kini penulis. Itu emang ada bakat dari ketek? Sebenarnya sekedar hobi gitu dah. Sekedar hobi. Tapi ndak jauh dari ketek sih, baru nyadarnya. Mungkin dari kuliah malah. Pas kuliah baru sadar. Pas kuliah baru iseng-iseng. Awalnya nulis puisi remaja gitu kan, kirim ke koran. Kiranya lolos, dapet honor. Di situ makin semangat. Coba yang sastra serius, coba novel, coba cerpen, skenario, sadonya dicoba gitu. Gue loh. Iko kan cukup aneh gitu, aneh. Dulu kuliah teknik sipil. Teknik sipil, betul. Teknik sipil. Itu tiba-tiba nulis waktu itu, pas kuliah. Iya. Iseng-iseng itu. Iya, dimulai dari iseng-iseng. Iseng-iseng atau ada kawan influence, coba-coba lah nulis misalnya ke koran gitu. Enggak sih, memang iseng-iseng aja awalnya. Awalnya malah ikut UKM kesenian UKS kan, di situ malah lebih ke musik. Nah itu. Iseng-iseng coba yang baru, suka hal-hal baru kan. Oh, kayak intinya suka hal-hal baru. Nah, ketika muda coba sodalahnya di mana laki hati situ dipadu. Nah, ya anak teknik sipil ambil UKM-nya kesenian musik. UKS, musik. Dan kini jadi penulis. Itu cukup aneh sih menurut. Dan itu pas pas ngirim tulisan ke koran dan dimuat di surat kabar kayak gitu tuh, baru tersadar, oh bisa deh nulis. Iya. Dan baru tersadar salah jurusan. Asik loh gitu. Tapi kuliah maksudnya tetap dijalani. Tetap dijalani. Ya, yang hobi harus ada waktu untuk hobi. Oh iya. Ini ada yang hobi, ada yang pekerjaan ya, bedanya kuliahnya ya. Kuliah teknik sipil, hobi nulis, hobi musik. Jadi kalau bosan menghitung rumus, ada pelampiasannya ke menulis gitu kan. Oh, ada padok lain. Iya. Oke. Nah, kan biasanya orang-orang multi talenta kok kan enggak bisa bertahan dalam waktu lama di satu bidang. Itu yang rasakan. Nah, itu jadi kelemahan sih sebenarnya. Jadi enggak nyaman di nulis. Walaupun enggak ingin jadi seorang penulis cerpen atau penulis novel, pengen yang baru. Malah petangku terakhir coba jadi penulis TTS lah. Hah? Kebetulan Kompas membuka seleksi untuk penulis TTS dan awak terpilih dari 5 atau 6 orang waktu itu. Jadi kami petang buat buku TTS ada di Gramedia aja tuh bukunya. Sado dicoba pokoknya dah. Sampai TTS ya? Iya. Itu yang terbaru. Tahun patang sih. Tahun patang. Itu iseng-iseng coba lo. Iseng-iseng juga. Ternyata asik loh buat TTS. Mau buat orang bingung. Tapi kan mencerdaskan. Nah, itu. Mencerdaskan. Ada lucuan enggak kunci jawaban. Kunci jawaban biasanya kan di edisi selanjutnya. Oke, Yan. Dan Rianko Patangko terakhir yang terbaru adalah menulis novel Tangan-Tangan Alam yang telah dialihwahanakan menjadi drama audio. Nah, bisa dijalin sedikit. Iya, kebetulan novel Tangan-Tangan Alam sendiri terbit tahun 2009 balik dari penerbit Gramedia Pustaka Utama
Nah setelah itu tahun 2022 Kemdikbudristek ada buka namanya program Dana Indonesiana. Di situ mereka mencari kalau Iko kan programnya namanya penciptaan karya kreatif inovatif. Ya. Jadi awak cobalah masuk proposal dengan idenya mengalihwahanakan novel Iko ke bentuk drama audio. Oke. Jadi kalau dari zaman dulu kan orang tua gitu pasti suka sandiwara radio gitu kan. Betul. Jadi untuk mengingatkan generasi muda bahwa ada karya audio yang berbentuk sandiwara audio itu, lagi nama drama audio dalam bentuk cerita suara. Oh, Nah itu jadi alihwanakan dan kini bisa di-download di Play Store, tinggal ketik aja cerita suara, TTA cerita suara. TTA cerita suara. Iya. Tuh cegok saya di Google Play ya. Nah itu menjadi drama audio itu sebelumnya lah ada orang be itu. Yang kebetulan di awak punya novel TTA aku kan, jadi wah ndak ingin karya awak habis di dalam bentuk novel saja. Paling orang lah selesai baca datang di lemari kan. Betul. Oh jadi sebelum jadi novel Iko kok jadi cerita bersambung dulu dah. Cerita bersambung di Harian Singgalang. Sebelumnya. Iya. Oke. Awalnya dari situ cerita bersambung di Harian Singgalang. Oh karena hobi nulis di surat kabar tadi itu ya. Oke. Jadi kan lah coba puisi cerpen ingin lo yang lebih panjang lah ya, cerita bersambung sile. Oke. Jadi waktu itu tayang setiap hari Minggu di Harian Singgalang selama 3 tahunan. Nah setelah itu berpikir ndak mungkin karyaku habis dibentuk koran, paling lah jadi bungkui lado atau bungkui maco kan. Wah ingin karyaku tetap hadir. Coba lah iseng-iseng ke penerbit Gramedia tadi. Jadi sebelumnya awalnya ndak lo berani nerbitkan di sekelas Gramedia gitu. Jadi tangan-tangan alamku sebenarnya lah beberapa kali ditolak juga di penerbit yang lain. Penerbit lain iya, okay. Dengan berbagai alasan waktu itu kan. Mungkin jodohnya di Gramedia tadi. Alhamdulillah ngirim, siap tuh nunggunya lama kalau Gramedia itu, dan alhamdulillah dapet kabar bahwa di layak terbitkan. Nah terbit. Setelah itu 2022 patang wak coba alihwanakan ke bentuk drama audio. Jadi bisa didengarkan ceritanya. Siap. Yang tadinya cerita bersambung di koran tentang silat ya? Iya, tentang petualangan, cerita silat, petualangan. Kalau dulu tuh yang di drama audio yang paling nginge waktu sama radio dulu tuh Brahma Kubara. Iya, tutur tirular. Iya betul. Itu hadirkan kembali gitu. Nah, pas petang tuh ada launching petang ya? Iya, kebetulan 6 Agustus petang itu launching bareng Bang Desbi. Nah kan di situ ada nggak langsung tuh, karena sebelumnya kan mau sebut di Google Play Store Iya, belum. Nah, sebut. Berarti karena setelah launching baru kebetulan prosesnya launching tuh. Setelah wadanga emang kayak dibawa memori waktu ke zaman-zaman tahun 80-an, 90-an, 90-an tuh mana? Di tahun 90-an ada drama-drama di radio. Bisa awak nyaknya kan lain lah seronya kok. Kalau awak membaca, awak memvisualkan di kepala awak. Yang divisualkan tuh ala hado di situ. Aduh di dalam sebuah hutan, dijelaskan situ kan deskripsinya kan, pohonan semacamnya, tabayang langsung. Itu kalau membaca. Tapi drama audio kok imajinasi aku liar bermain Theater of mind. Theater of mind iya. Theater of mind itu pikiran aku ya awak ambil teater di kepala awak. Misalnya siapa sih pemerannya? Kria misalnya DT kudonya semacamnya kan. Terangga bunyi lacik kudonya, terangga bunyi pakiannya segala macam cakap. Bisa di kepala aku berimajinasi, kok kayak kok settingnya. Kayak kok aduh hutan kak. Bisa. Jadi semakin cerdas lah. Keseruannya di situ. Dibandingkan nonton atau itu kan. Betul. Ada beda-beda sensasinya sih. Beda-beda sensasi. Kalau nonton malah awak hanya disuruh untuk menikmati dan paling menebak-nebak alur. Nah, kok kama twistnya, plotnya ya, kama plotnya. Asdako. Paling itu kan. Tapi kalau drama audio itu imajinasi ya. Dan pas Rian membuat itu menurut kok sebuah gebrakan yang keren kok di masa kini. Karena menurut yang namanya tren tuh sejarah mungkin berulang ya, sejarah berulang tuh akan ada lihat yang dulu dulu cerana pensil kini lah model pensil. Pernah lo cubrai dulu bana ada lo lihat kan. Bahkan kini anak-anak kini ada foto-foto retro gitu kan. Berlomba-lomba untuk mirip zaman dulu gitu. Mirip zaman dulu. Akhirnya berputar-putar situ boleh. Dan awak yakin ikut sebagai pendobrak awalnya supaya orang balik
menikmati drama-drama audio lebih imajinatif ya gitu ya. Nah, di tangan-tangan alam kok kan di apa namanya dimuat jadi novel dan diterbitkan di Gramedia kayak gitu kan. Itu respon masyarakat bari bahasa. Mungkin dari awal pun itu jadi ketika orang banyak nulis novel cinta-cintaan SMA gitu kan kayak itu awak mencoba di aliran yang aneh itu membuat cerita silat. Kebetulan Wak dulu pun suka baca cerita-cerita kayak Wiro Sableng tuh. Oh iya. Cerita Ado Marajo namanya ditulis di Nasrul SN tuh menarik tuh. Cerita dari orang awak mana? Iya, Tikam Samurai gitu. Jadi kayaknya generasi muda ndak ada yang pelanjut mata rantai dari penulis cerita silat itu. Wah, coba ambil di situ kan. Iya betul. Bahkan cerita-cerita silat zaman dulu pun banyak juga dari Renah Minang kayak tadi itu kan. Si siapa namanya tadi? Tikam Samurai. Ya Tikam Samurai itu. Tuh yang kayak Wiro Sableng pun orang awak juga kan. Bastian Tito orang awak. Semacamnya mungkin yang dulu bana zaman-zaman Kopingho ada dulu mungkin ya. Itu Rian akhirnya zaman kini sebagai daripada putih serantai kok ada sambung lah balik ya. Iya, dicoba mendalami itu ternyata asik dah. Asik ya? Jadi kalau nulis cerita silat itu kan bebas imajinasi. Misalnya orang tuh jalan di air atau pokoknya bebas. Jadi kalau untuk penulis tuh lebih liar. Oh iya betul. Cerita yang realis itu kan harus riset balik, harus banyak tantangannya. Betul. Kalau imajinasi liar di situ sih mainnya. Sukanya di situ. Iya. Terserah awak kok tabangnya kayak kalangi. Nya punya kekuatan, tahan api ya bebas. Kok kanyo cincang-cincangnya bulan ya. Betul sih. Jadi kalau untuk masyarakat kini kebetulan di novel awak pun beberapa pembaca apresiasi. Yaitu tadi kalau mencoba berani ke aliran yang lain gitu dah. Mencoba ocean yang lain ya, lautan yang lainnya. Ada blue ocean, ada red ocean ya kan. Nah, itu yang blue ocean-nya gue jarang orang situ. Masih jarang penambangan gitu. Tapi ada juga yang karya yang lain yang kayak Pabaru gitu. Nah, itu kebetulan naskah skenario film. Jadi awak kan tidak ingin tervakum di cek karya. Ingin coba balik yang lain, skenario film coba lo. Kebetulan waktu itu dia pernah lolos workshop film dari Pusbang Film, Kemdikbud dulu. Di situ beraja teknis skenario dan kini pun terakhir Patang menulis skenario Pabaru. Kebetulan itu merupakan proposal terpilih dari 300-an itu masuk 10 besar Kemdikbudristek. Direktorat Perfilman, Musik dan Media. Keren. Jadi itu diproduksi Patang tahun 2022 Patang dah. Siap. Mungkin kau penasaran kon di rumah kau Pabaru kau polo tangan-tangan alam kau polo kan. Itu sebuah masterpiece dari Rian kan. Kita putarlah VT berikut ini. Check it out. Hari ko tamay ang. Hey, what's up? Kita lanjutkan yang tadi selesai. Jadi. Santiang. Lala. Pabaru, Iko warisan tuang mah. Harusnya bangga. Nggak banyak orang yang mahia je baru gini doh. Ikut tradisi awak mon. Inge sawalun kanai. Mau tanya orang awak
di Siko Tampeknyo. Oke, itu tadi pembaruannya, tangan-tangan alam. Itu yang terakhir itu launching tadi ya. Iya, launching bulan tangan-tangan alam bulan lalu. Itu dari yang Kemendikbudristek Iya, kebetulan bagian eksibisi karyanya yang terakhirnya tibonya publikasi karya ke masyarakat itu launching tadi. Launching tadi itu. Kalau boleh dikupas sebelum bahas pembaru tadi. Itu kan sebuah launchingnya cukup besar lah. Ya dibandingkan biasanya orang karya saya gitu kan. Niko ada launchingnya terkesan lebih mewah gitu ya. Itu ceritanya bisa sampai kayak gitu, sampai Kemendikbudristek segala macamnya tuh bisa dijelaskan gitu. Iya. Jadi aku masih nyambung ke yang tadi bahwa Alihwana aku kan ajuan proposal ke program Dana Indonesia dan alhamdulillah lolos. Itu prosesnya dari situ dah. Di awalnya pembuatan karya. Kebetulan dalam pembuatan karya aku majak kawan-kawan dubber dari komunitas di Jakarta waktu itu Batang. Oke. Jadi kami rekaman di Jakarta. Setelah itu kami olah di Padang, kami mixing segala macam buat musik di kawan-kawan di Padang. Setelah selesai, kebetulan ada kerjasama di radio. Nah, jadi drama audio ko tayangkan juga ke beberapa radio di RRI Jakarta dan beberapa radio di Sumatera Barat. Oke. Nah, setelah itu buat aplikasi bisa untuk Android dan juga untuk iOS. Terakhirnya baru publikasi tadi, launching tadi. Nah, jadi itu keseluruhan dalam satu program Alihwana tadi yang merupakan Dana Indonesia Kemdikbudristek tahun 2022 Batang. Oh gitu. Lumayan nak PT. Kalau boleh tahu di spill nak bayar. Biar semangat kalau di rumah kalau Daniel nak bayar. Bisa lihat di website Dana Indonesia. Kebetulan tiap tahun 2 tahun yang belakang kau buka. 2022 tuh tahun kini buka loh. Jadi komunitas ataupun perseorangan bisa submit di situ. Oh gitu. Iya. Boleh spill nak kisaran? Oh iya, kalau untuk perorangan tuh dapat di 250-an dah. Wih, juta. Dan tahun kini naiknya jadi 275. Dan komunitas atau lembaga atau yayasan itu bisa dapat sampai 750. Jadi pemerintah kok selalu mendukung seniman sebenarnya. Sebenarnya support pemerintah kok lain. Cuma mungkin karena ada tidak keterhubungan tuh mungkin ya. Awak mengakses kurang nak awak cari tahu macamnya. Padahal terbuka di Instagram pun, di apapun ada tari. Tinggal ide-ide awak aja lah. Tinggal ide awak. Nio nak piti so nyatu. Nah, kebetulan itu dari hampir 1.500 yang proposal yang dipilih cuma 300. Alhamdulillah masuk Alihwana tangan-tangan alam tadi. Oke. Berarti kan peluang cukup gadang ya 300. Dari 3.000 dari 1.500 ya. 1.500 di seleksi jadi 300 kan 1/5 cukup gadang lah peluangnya ya. Oke, sana di rumah daripada mana-mana kan lah karya. Karya pun jangan hanya dinikmati diri sendiri. Cobalah berbagi ke orang lain. Nah, ada dana aku ada dari pemerintah. Keren sih pemerintah. Nah, itu tadi sampai sebelumnya di radio dulu berarti sebelum Alihwana yang yang di aplikasi. Jadi ada 2 outputnya yang di radio Cie sama di bentuk aplikasi. Oke, itu yang kan tangan alam itu kan cukup tabah lah novelnya. 250 halaman. Dan itu jadi bara episode jadinya. Nah, itu tantangan tersendirinya lagi waktu awak mengalihwanakan. Jadi awalnya dari novel ke naskah skenario itu sampai ke 200 halaman. Jadi kan estimasinya halaman itu 1 menit dah. Iya. Jadi itu press tarui baca romampresnya itu tantangannya waktu nulis Batang. Jadi sampai bulanan untuk di naskah. Itu lamanya di situ. Yang bagiannya kayaknya kok sayang dibuang, kok sayang. Itu jadi tantangan tersendiri. Sampai 6 episode jadinya. Masing-masing episode itu 15 menit. Jadi sekitar 1,5 jam. 1,5 jam jadi ya dari novel Stabah itu 1,5 jam jadi. Nah itulah emang proses tuh kayak gitu ya. Dari novel yang 250 halaman di press cuma jadi 1,5 jam atau 6 episode ya. 6 episode 15 menit. 15 menit. Oke, dan banyak yang dibuang sayang ya. Nah itu. Belah versi dibuang sayang. Atau ada dari villainnya sih. Bisa jadi kan. Kayak Marvel kan kayak gitu. Ada rencana ambil komiknya enggak? Soalnya lah lama lihat komik-komik Indonesia lah gitu kan.
Kalau ada yang minat sih boleh. Tapi nak wak gambar deh. Iya, udah pandai dah. Gambar bangunan misalnya. Oh ya sipil ya. Iya. Oke. Nah, berangkat doa tadi dari tangan-tangan alam, tadi lah bisa dijelaskan kan, bisa didengarkan di Play Store atau di iOS. TTA cerita suara atau New Bali novelnya pecinta baca gitu ya, yang suka membaca masih ada ya di Gramedia, di Gramedia tangan-tangan alam itu yang Neo yang audio tadi di aplikasi atau Neo sebuah rianyo di Instagram. Nah, tadi ada juga yang di video tadi Pak Baru tadi laku pas ketik benar kan, bisa jalan enggak? Pak Baru kemarin dulu pada tangan-tangan alam. Kalau Alihwana dulu Pak Baru Alihwana kan tahun kini digarap baru Alihwana tangan-tangan alam. Oh iya. Jadi Pak Baru tahun Patang itu kami syuting di Agustus. Jadi sebelum itu Jo itu merupakan bagian proposal terpilih Jo dari Direktorat Perfilman Musik Media Kemdikbudristek. Dari 350-an proposal yang masuk ke Indonesia, alhamdulillah 10 besar kami disaring taruh dari 50 ada 25 ada pitching bagai waktu itu sampai 10 besar alhamdulillah Pak Baru terpilih. Jadi kami garap waktu itu di Agustus syutingnya dan primer tayangnya di JAF Jogja 2022 Patang. Oh, 2022 Patang. Itu primernya. Oke, itu primernya. Itu tayangnya enggak bisa di bioskop karena di festival kan ya? Iya, festival waktu itu di bioskop. JAF itu di bioskop kan. Oh, di bioskop ya. Oke. Cuma eksklusif untuk eksklusif ya, festival. bukan film yang dikomersialkan ya. Nah, itu ikut festival kan biasanya kan festival kok misalnya ikut festival Ziko ada yang ikut yang lebih keluar negara semacam itu ada juga ya. Iya, alhamdulillah kami juga petang lolos di Steve Aronson International Festival Film di Costa Rica sama di Cefalù Itali. Tapi itu yang dia dari luarnya. Kebetulan terakhir kami juga alhamdulillah lolos di Festival Film Bulanan Kemenparekraf. Jadi ada 10 lokus di Indonesia kok. Kebetulan kami di lokus Sumbar, Riau, Sumbar, Palembang itu ada beberapa provinsi. Alhamdulillah dipilih 2 Pak Baru masuk salah satunya. Dan Desember nanti akan ada pengumumannya untuk terbaik gitu. Semoga mohon ya. doa di sana sadanya. Karena temanya unik juga ya. Tradisi yang orang mungkin tradisiku lebih berangkatnya lebih ke kayak adat istiadat. Ya lebih ke adat istiadat biasanya tradisi-tradisi kan kesenian gitu ya. Kesenian, kebudayaan. Tapi Ziko ada budaya yang jarang orang mencari ke situ, yaitu Pak Baru tadi. Bisa jalan enggak? Bakok sampai yang Pak Baru aku dan perjalanannya. Iya, Pak Baru itu kan artinya tuan baru atau yang pemilik pemanjat kelapa itu dah. Jadi kalau di Jawa atau di daerah lain kan orang yang memanjat kerambi ya. Tapi di Tampe Awak karena kedekatan jo alam tadi, maka baru yang disuruh memanjat kerambi ya. Itu uniknya di Tampe Awak yang mungkin tidak banyak orang cali ya. Di situ menarik untuk mengangkat itu. Agar masyarakat luas pun tahu bahwa kita punya tradisi itu Pak Baru. Dan itu berawal dari di belakang rumah ada orang manjat baru menciptakan biaya. Banyak juga sih disangka. Sangka banyak. Ada juga. Dan itu akhirnya diambil cerita itu. Itu riset juga enggak? Iya, kebetulan Pai main-main juga ke Pariaman, kan malah ada sekolah tinggi ilmu baru itu kami sempat ke situ juga mencari-cari. Di sekolah alis itu dah. Di situ berarti riset di mana riset ya? Iya, sekedar ingin tahu tanya-tanya gitu kayak orang tuh banyak memanggiannya atau gitu tuh. Ada sih. Waduh situ. Di film tuh ada cara manggiannya. Ada teknik. Karena yang muda. Kalau pengen yang beda tuh. Ada. Ada. Iya. Mudo. Ada aja kayak gitu. Iya, Pahamnya? Keren ya. Berarti emang memorinya keren juga kalau baru. Kalau diajarkan ya. Kalau mudo kayak apa suaranya. Kalau nan masak boleh ya. Guru isadolahnya. Nah difilmkan tadi Jo Kemendikbudristek Jo ya. Direktorat Perfilman itu dapat dana Jo. Dari situ ya. Itu filmnya dulu kah baru dapat dananya atau sebelum kejadian Alihwahana kan jadi film lah dapat dana?
Dari awal ide cerita dulu dah. Ada Oke. draft satunya, ada sinopsisnya, ada itu timnya kayak ada di proposal harus lengkap. Di situ kami ngirim dulu. Terpilih ya baru diproduksi. Oh, oke. Jadi film pendek. Berapa mini? 5 balian. 5 boleh mini. Cukup lah ya. Untuk festival tuh keren tuh. Ada rencana di film komersil? Iko, lah kau cipiti lah ya. Tadi cuma cipiti dari pemerintah, kau dari masyarakat lah. Ada akan dijadian maksudnya atau dari novel-novel yang lain? Inginnya ada sih dah. Ingin coba-coba produksi film panjang gitu kan. Cita-citanya itu. Soalnya itu yang alun tercapai lah. Suatu Yang saat alun pasti bacubo gitu ya. Yang alun pernah dicoba Iya. ya. Oke. Nah itu dong. Kok sedang seru senang pembicaraan tapi ada yang kelewat kah? Nah, boleh ya? Oke, nasa-nasanya kita akan lanjutkan keseruan kita bersama Rian tapi setelah pesan-pesan berikut ini jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Oke, kembali lagi di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Masih bersama Mbak Disbi Sugari dan bintang tamu kita Rian Dafrian Syahrian. Iya. Dafrian Saputra Dafrian ya. Saputra. Panggilan Rian. Iya. Oke. Nah, Rian kok ternyata kan selain bikin novel, sebelum itu ada juga membuat cerpen gitu ya. Iya. Cerbung. Cerpuisi. Puisi. Kayak gitu ya. Iya. Ada kira-kira lah bara buah yang Rian buat. Lah banyak. Enggak pernah metong. Nggak pernah metong saking Iya. banyaknya. Gue dulu suka nulis nulis sastra gitu, menarik. Kayaknya jurusan harusnya Kak di FIB ya sebenarnya. Lebih ke bahasa lah ya, sastra. Nah, itu ada cerpen anak kayak malahan ya. Cerpen anak. Itu karena kurangnya minat atau apa? Kurangnya literasi anak-anak kini ke bacaan anak atau gimana yang mencetuskan baku mbak cerpen anak? Kalau untuk pribadi mungkin ada tantangan tersendiri kalau untuk cerpen anak tuh dah. Jadi kalau cerpen sastra kan bahasanya langi tuh misalnya. Cerpen anak biar di ngarati anak kete. Itu jadi tantangan tersendiri juga tuh. Jadi ingin coba di situ. Jadi coba nulis cerpen anak yang harus ada nilai moral kan gitu tuh Oh, iya, intinya. betul, Nah, betul, itu menarik tuh tantangannya di situ. Tantangannya di situ ya. Karena harus menyelipkan kayak pesan-pesan moral gitu. Dengan bahasa yang mudah dimengerti kayak gitu. Oh ya, kalau yang sastra yang lain tuh lebih ke langit, lebih Iya. ke bumi ya. Makin orang bingung gitu kan kalau sastra gitu. Kalau yang Endingnya Iko, kok ya. baan kan anakku bisa capek menyimpulkan ya. Oh, oke. Kayak dongeng-dongeng gitu aja ya. Fabel ya, ada pernah coba kayak gitu. Oke. Nah, di situ dari kuliah lah ya. Iya, kalau nulis dari kuliah sih. Yang Mulai. kayak cerpen-cerpen Iya, tuh? dari kuliah itu deh. Itu yang di koran tuh bukan? Iya, pernah Atau di hanya dibikin aja atau pernah dibuat kumpulannya semacam itu ya? Kayak antologi gitu kan ya, ya. antologi. Ada pernah juga kawan-kawan nulis cerpen, kumpulan-kumpulan cerpen gitu aduh. Diterbitkan jadi buku bersama-sama. Rami-rami namun situ ya. Iya. Jadi itu dulu kan dari situ mulanya jadi tertantang ingin buat buku surang. Nah, disitulah mulainya ingin oke. coba nulis novel tadi itu. Oh, ibaratnya yang di antologi kok tes ombak ya, cek ombak apa sih? Punya buku ada nama awak di situ. Ada nama kan. awak situ. Celai transisi untuk menjadi penulis yang secara pribadi lah ya. Nah, itu kalau nulis-nulis tuh apa sih tantangannya kan? Kok kawan-kawan di rumah banyak pengen menjadi penulis kok. Wah, yakin karena orang Minang itu nggak bisa lepas dari yang namanya fiksi-fiksi, cerita-cerita, mengarang-mengarang. Pokoknya tentang sastra tuh orang Minangku cukup kuat dari dahulunya. Jagonya dari dahulunya kan. Iya, betul. Kalau untuk tantangan pribadi mungkin dialami banyak penulis juga kayak writer's block gitu kan. Di yang ditulis lah kayaknya orang lah banyak bahas iko. Jadi cara menyiasatinya membaca bacaan baru. Misalnya awak ndak suka tentang perang, awak baca perang gitu kan. Pokoknya segala sisi awak baca. Termasuk membaca kehidupan, membaca alam itu kan termasuk membaca juga. Oke. Di situ kadang dapat ide. Oke. Ada nak dari curhatan kawan-kawan? Nah, itu salah satunya juga. Ada juga. Ada juga. Oke. Wak Cilok
curhatannya kan. Dijadiin BTS saya. Oke. Nah, itu berarti kalau ide-ide yang susahnya kalau ide susahnya itu ya, mencari beda dari orang lain. Ya. Oke. Apa yang identiknya gitu. Identiknya Kayak gitu ya. Kalau misalnya awak pengen nulis yang paling Rian sarankan apa dulu yang harus kawan-kawan persiapkan dulu. Kalau Rian kan ada yang antologinya dulu kan. Kalau misalnya kawan-kawan pemula pengen nulis kayak Rian, apa caranya? Memang harus ditulis itu aja sih. Jadi ndak usah banyak teori dulu. Pokoknya nulis walaupun cuma separagraf, ansu-ansu aja. Iko jadi cek cerpen, coba kirim. Gitu. Iko kalau ndak dapat ide cari bahan baru, coba nulis balik ya gitu. Kirimnya ke mana? Beli ke koran atau kalau lah jadi buku coba ke penerbit gitu. Oh. Koran-koran gitu. kan banyak tuh buka kolom-kolom sastra gitu. Oke. Nah kalau misalnya kok namanya kita anggap kawan-kawan sadolonya orang-orang awam tentang menulis, termasuk awak pribadi walaupun anak sastra aja. Orang sastra yang nggak hobi nulisnya, Pak. Nah, awak dulu pernah coba-coba nulis gitu kan. Cuma ketika awak, karena dulu kan nggak kayak kini sama sosial media gampang untuk mengakses segala macamnya ya. Dulu awak mikir awak baik kayak gitu. Sedangkan buku-buku lain awak baca novel dengan genre yang sama, formatnya beda-beda kok beda-beda. Apa sih pakemnya gitu? Pakem standarnya kalau nulis kok misalnya pertama tuh kayak kata pengantarnya, semacamnya harus biko terakhir kayak iko, bahasanya harus giko, harus pakai subjudul semacamnya. Ada nggak pakem-pakem kayak gitu yang harus? Nggak ada sih, malah lu bebas berkreasi aja sih. Bahkan awak menemukan identitas dari penulisan awak tuh. Kalau yang ada ciri khusus tuh, awak tutup nama pengarangnya, awak baca ceritanya, aku tahu si yang nulis gitu. Itu malah lebih awak cari spesifik dari diri surang-surang itu dalam format penulis atau dalam karakter tulisan awak gitu. Oke, berarti nggak ada pakai mana tuh ya? Kalau misalnya masalah rata kiri rata kanan, pokoknya kalau itu lebih ke editor ya? Lebih ke format itu sih, paling format kertas kayak gitu kan. Oh itu kalau perlu. untuk cerita atau di dalamnya tuh bebas. Kalau yang format kertas perlu tuh? Iya, kayak misalnya kalau koran tuh kan bara ribu kata gitu. Ada masing-masing koran tuh beda-beda tuh. Maksimal sekian ribu gitu sih. Kalau untuk kayak di novel Rian Petang tuh yang ukuran itu tuh tetap nulis di ampe juga sih. Beko orang itu yang mah nyeting layoutnya ini. Oh, ini nyeting salahnya. Iya. Tuh kalau misalnya kalau selesai kok cerita kok. Kira butuh cover. Kok anggap suak paling bodoh warna kini bertanya kok. Kalau untuk penerbit ada disediakan. Orang situ lah. Ini lo yang mencarian gitu. Oh, ini mencarian. Iya, beko nyagi awak pilihan 2 atau 3, mah kira-kira. Makanya banyak di Instagram tuh kan ada penulis-penulis silakan milih cover mah yang banyak gitu kan, ada tuh. Iya, betul. Nomor 1, nomor 2. Sangka si penulis tadi yang membuat ilustrasinya. Kalau di penerbit biasanya ada bagian itunya. Oh, tapi boleh enggak kalau awak seorang be? Boleh sih mungkin. Boleh. Oh iya, karena kan waraso kan, kok yang mewakili macam ya. Nah, di situ ternyata bisa sebebas itu berarti ya. Kok diri si pembaca bisa menakuk di karakter. Kalau Rian baca yo bahasa langit. Keren. Tak dari mana dapat kosakata aneh-aneh. Kayak ada pemilihan diksi-diksi itu tuh caranya, Pak. Maksudnya gitu. Kalau awak bukan hobi baca. Iya. Nah, kok kalau orang hobi baca pasti kaya akan kosakata. Yakin loh, apalagi kalau misalnya nyombe novel dan acuk baca novel, banyak kosakata baru. Perbandingannya akan lebih beda daripada orang nak biasa baca novel. Karena kayak novel kan misalnya tidak dinyana. Mata orang umum dinyana tuh apa gitu kan? Ya kan? Nah, ternyata tidak dinyana kok tidak dikira, tidak sangka kayak gitu kan. Cuma kan ada bahasa-bahasa tertentu yang orang enggak Tapi kalau misalnya seseorang itu enggak biasa baca, pengen nulis, boleh enggak misalnya dengan bahasa Inyo kayak gitu? Bisa, bebas ya. Bebas aja. Cuma kalau untuk latihan kosakata tadi, penulis itu ada kitab rahasianya udah. Jadi ada kamus thesaurus itu kan. Jadi ada sinonim-sinonim. Jadi wah ingin masukkan kata sinonimnya yang padanannya yang mirip. Nah, itu bisa jadi permainan juga, jadi enggak bosan orang ulang-ulang kata yang sama. Jadi cari yang sinonim-sinonimnya itu.
Oke, misalnya awan mega gitu ya. itu iya. Angin Iya. bayu. Ada tuh di gitu ya. kamus Thesaurus tuh. Ada. Kalau memasukkan kosakata baru ya. Iya, misalnya kayak dulu zaman-zaman pujangga barat tuh ya, yang di zaman-zaman legend dari Minang lah kan. Iya. Di situ baca-baca ada yang memasukkan kosakata Minang yang diindonesiakan. Yang pada saat itu alun terlalu laki di kepala orang, tapi akhirnya menjadi bahasa Indonesia gitu. Rian ada melakukan itu Jo? Kalau bisa dilakukan, kalau misalnya orang mungkin tidak banyak tahu, dia footnote di bawah gitu sih. Tapi kadang banyak lo kosakata Minangko yang lah ada di KBBI kan. Jadi Iya, wah, betul. cek bang penulisku harus kawannya KBBI tadi. Iya. Kelihatan tuh penulis yang menulis kan banyak tipe-tipenya. Kalau betul nulisnya berarti ini sungguh-sungguh nulis gitu. Oh iya betul. Bisa dicek kalau padanan Minang, misalnya Lado enggak di KBBI. Kalau misalnya enggak ada ya OB Miriang bae footnote kan. Oh kayak gitu sih cara ya. Iya. Biar memperkenalkan bahasa. Ya. Karena pernah juga coba kan iseng-iseng kan. Cucu itu apa sih Indonesia ya? Iya. Cucu enggak coba kan cek ke baby. Aduh. Oh iya mah. Iya, masukan aja itu. Kayak gitu lah ya. Berarti ya seorang penulis kalau pengen kayak kosakata yang pertama ada Thesaurus ya, kamus Thesaurus. Terus dekat dengan KBBI. Wah, itu. Nah, kok langkah lewat ya. Oke, sana yang masih penasaran baca rombe novel, membe tulisan-tulisan saya segala macamnya. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini jangan kemana-mana sana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Oke, kembali lagi kita di Tampe Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Nah, di sana kita lanjutkan pembicaraan kita bersama Uda Dafriansyah atau Darian. Yan, Iko ternyata wah baca CV Rian gila-gilaan. Berhalaman Korea. 9 halaman CV isinya. Nah, di Siko ada Rian ternyata ada juga menulis opini, features, tulisan serius. Itu enggak serius ya, kiranya. Serius, dulu pernah coba. Berarti kan fiksi non fiksi yang main iya. juga. Sadonya udah. Sadalahnya yang ilmiah ya. Nah, itu baca ceritanya dari yang orang nan berpikir lepas tiba-tiba harus resmi kayak gitu tuh. Dan itu tantangan barunya di situ. Jadi yang fiksi enggak terlalu riset, kalau yang karya non fiksi kayak opini itu harus ada data-datanya, harus banyak baca buku juga. Payah mau be yang fiksi pada non fiksi. Lain-lain payah. Tapi asik dua-duanya. Asik kedua-duanya. Boleh lah terbit gitu kan, lah dibaca orang, ada tanggapan orang tuh jadi kepuasan tersendiri. Oke. Nah, kalau misalnya kayak tulisan, kalau kayak di karya-karya di sosial media lah, kan di posting, komentar kok nampak langsung. Nah, kalau kayak tulisan-tulisanku dari mana nampak komentar orang, misalnya OB novel atau tulisan-tulisan yang lainnya. Ada review novel, ada kan beberapa review buku, ada tuh kadang di blognya nyebut gitu. Kadang kalau misalnya buku novel ada di Goodreaders atau dulu di bawahnya bintang marah, ada komentarnya gitu. Dampak dari situ. Berarti masih banyak sebenarnya, tapi peminat khusus ya. Iya, lebih peminat khusus. Oke. Nah, itu opini kok temanya apa? Nah, itu macam-macam juga dari kebudayaan, dari dulu kan kerja di Cagar Budaya, tuh banyak nulis Cagar Budaya. Tentang sepak bola, pernah lo tuh udah di bola. Jadi untuk dimulai itu kan harus kurasi tuh, enggak sembarangan dimulai. Jadi itu jadi tantangannya gitu. Lolos di bola, lulus Oh, bahkan untuk di olahraga gitu kan. Iya. Sangko kok masih di fiksi non fiksi. Jo mainnya kira alah di opini resensi, olahraga, kebudayaan. Terus berita, ada liputan kebudayaan kok bah maksudnya ga? Oh iya, kayak merekam ada dulu di TVRI juga tuh. Jadi dulu di TVRI pusat kan ada citizen journalism. Ya, jadi seng-seng rekam, gue edit surang kirim. Terus sekolah dulu tuh. Oh, oke. Kawan-kawan ya. Itu lepas itu maksudnya temanya bebas sih kayaknya. Bebas iya. Ya. Oke. Dari TVRI dulu itu. Mantap TVRI ternyata pernah jadi bagian dari TVRI juga Rian ya. Nah, terus Rian juga
yang tadi lah dibahas ketik TTS tadi ya. Iya. TTS itu yang tahun 2022 Iya, ya. yang terakhir. Itu ngambil TTS itu kan riset juga ya. Dari kamus tadi, banyak main di kamus, di Thesaurus tadi. Ke tantangannya yaitu mencari huruf ujungnya A, ujungnya E, A tuh. A yang biasanya buang kayak gitu sih. Iya, keren sih. Lebih asik. Oke, terus Rian juga pernah membuat pantun sama lagu. Nah, pantun lah ya. Itu kan semua jenis karya sastra yang sampai tadi nak sastra Rian buat ya kan. Ikut pantun. Iya, jadi di radio Luhak Nantua Batu Sangka dulu sampai kini masih ada itu acara pantun. Jadi seng-seng kirim SMS dulu kan zaman-zaman SMS. Oke. Dia pantun Minang komedi gitu. Karena penyiarnya galak-galak bacanya tuh jadi kepuasan tersendiri gitu. Oh, pantun Minang gitu pantun ya. Minang. Tapi pantunnya kalau bahasa jadulnya pantun jenaka. Nah, iya. Pantun jenaka kayak Itu gitu ya. susah aja tuh tantangannya buat orang lucunya di mana tuh. Membuat lagu kok Rian itu hobi dari dulu juga ya? Iya, kebetulan dari SMA malah itu dah. Iya. Hobi buat lagu karena pakai gitar surang. Tuh belajar di UKS ada Fruity Loop itu kan di tahu iya, deh. betul. Senior asik buat lu surang gitu. Nah, membuat lagu kok tema apa? Macam-macam sih. Bahkan tuh pernah lo ikutin ke lomba-lomba lagu-lagu tuh deh. Kayak yang di Backcraft tuh ada lomba cipta lagu anak. Kebetulan masuk semifinalis waktu itu, rewardnya diundang ke Istana Negara waktu itu. Hah? Serius? Iya, waktu Hari Anak tahun 2007 Bali nggak salah tuh. Oke, buat lagu anak diundang ke istana. Iya, pas Hari Anak Nasional. Itu apa lagu? Apa lagunya? Lagu anak. Iya, maksudnya lagu tentang tentang mengajak ke museum gitu waktu itu. Oh, mengajak ke museum. Oke, itu Rian nyanyi langsung. Waktu itu ya, ini kan lomba cipta lagu kan dari lagunya yang dinilai, bukan dari vokal itunya. Iya. Kita udah kirim partiturnya, liriknya gitu kan. Oh, lengkap dikirim ya? Iya, itu pernah juga. Oke, itu hanya dibuat di digital ya berarti ya? Iya. Buat di aplikasi Fruity Loops. Awak buat lagunya, buat musiknya, Iya. awak rekam surang, awak ngirim surang. Iya. Sangat-sangat mandiri ya. Nah, itu diundang ke istana dari bara orang. Ratusan juga tuh yang ngirim, yang diundang cuma 5 balean kalau nggak salah waktu itu. Oh, oke. Backcraft waktu itu masih ada Backcraft kan. Itu pakai pemenang waktu itu. Yang final ada yang final. direkam secara profesional, yang masuk final. Masa final? Enggak, sampai semifinalis. Oke, sampai semifinalis. Tapi keren juga lah ya. Bisa ambil lagu anak. Awak lagi kepikiran sih ya, sampai kepikiran saya. Kadang lagi sampai membuat, tapi tidak sampai ngirim. Tapi yang cukup satset ya, adu ide, kirim. Iya. Setelah dikirim, malah banyak dari karyawan yang lolos ya. Pengen tahu Cik. Dari semua karyawan yang dikirim-kirim tuh ada ndak yang ndak diterima dek penerbit? Banyak. Banyak. Kayak tulisan di koran kan kirim ndak ditolak, ndak diterima ada. Kayak buku pun ada beberapa yang sampai kini pun ada cuma. Tapi tetap mencoba, jadi prinsipnya tulis kirim tuh lupakan, buat karya baru lah. Jadi jangan disimpan di laptop, harus dipublikasikan sih kalau menurut awak. Oke. Tuh lupakan, buat baru dia. Oke. Tuh, tadi tulis kirim, lupakan. Kadang kan orang mah alun jual. Jadi dek sibuk menunggu, jadi ndak membuat karya tuh kan sayang. Ndak produktif jadi. Iya. Sedangkan wak masih ada ide-ide lain Iya. Jangan terfokus ke karya. Bisa jadi kayak tadi tuh yang kayak tangan-tangan alam. Mungkin ditolak di penerbit lain. Iya. Ternyata di penerbit besar wak yang diterima kan. Di situ jalannya. Ya. Iya. Tidak dinyana aja. Kau masa ketinggi saya. Nah itu kiat-kiatnya tadi ya, kalau misalnya sana buat tadi lah tahulah cara-cara membuat novel semacamnya, tulisan-tulisan. Kini sana kirim sesudahlah dulu, terima urusan belakangan ya. Kalau misalnya kalau Kiko bisa awak punya tulisan, awak kirim ke banyak penerbit, boleh enggak kayak gitu? Itu etikanya karena di situ. Okay. Jadi awak nunggu sampai ditolak, atau misalnya enggak ada kabar, awak tarik secara resmi di emailnya, tuh kirim balik gitu. Oh, oke. Berapa bulan wak nunggu nak ada kabar, wak tarik. Oh gitu. Atau ada yang langsung bagi penolakan, ada aja tuh yang penerbit kayak gitu. Oke, berarti nak bisa umpan serak gitu ya? Etikanya di situ. Walaupun ke koran juga nggak boleh. Pengumuman ganda tuh bisa di blacklist. Oh, karena bisa jadi kalau diterima kedua-duanya terbit di dua tempat ya. Iya.
Oh, oke. Sangko samunya daftar kuliah kan. Umpan sera asli dulu. Yang dapet lah ya. Lumayan dapet saya kan. Oh, ternyata begitu ya. Oke, Yan. Rencana Yan ke depan apa leh? Ke depan mungkin tetap nulis pastinya, insya Allah. Oke. Entah di genre, entah dalam bentuk pokoknya banyak membaca tuh, ingin nulis dari sampai titik pena penghabisan. Titik pena penghabisan. Tapi kalau habis pena bali beda. Itu nulisnya di laptop ya, di komputer Iya, di ya. laptop, iya. Oke, dan itu tadi Mbak kejadian tadi malah pengen buat film yang agak besar ya, yang Mudah-mudahan. komersial. Iya. Wah, tunggu ah. Doan bang. Genre apa? Silat Jol ya? Dicoba sadonya. Dicoba saja. Tapi kayaknya menarik silat sih. Iya. Wah suka lah. Yang genre-genre laga tuh. Kolosal gitu ya, kayak Kolosal gitu. Karena yang tema-tema cinta-cinta itu lah biasa. Iya. Malah kalau dewa pribadi kalau lah dijadi sebuah novel cinta-cinta oke, mungkin lama gitu. Tapi lah jadi film tergantung selera sih, tergantung selera. Tema kalau ada beberapa orang yang kalau film kok genrenya lebih kayak iko lah gitu. Nah, berarti Ian kedepannya akan tetap menulis. Insya Kerja bah kan Karajo. Iya, kerja yang kerja tetap, yang hobi tetap. Mbak sih mau bagi waktunya jadi. Nah, itu. Terakhir saya mau bagi waktunya. Pengorbanannya di situ sih. Pengorbanan di situ. Lalu lebih malam. Nah, lebih malam sih, lebih pagi. Oke. Ya, masalah waktu tadi sih paling itunya. Pandai-pandai awak menempatkan diri tadi. Oh, oke. Manajemen waktu. Manajemen waktu awak matur waktu untuk karajo, waktu untuk berkarya, waktu untuk makan, waktu untuk istirahat, waktu untuk keluarga, waktu untuk yayang. Oke, Yan. Nah, lah closing statement lah kayaknya. Closing statement untuk kawan-kawan di rumah. Ya. Nggak dipersiapkan tadi. Udah nak ngecek di pasangan. Oke. Ya mungkin untuk yang baru mencoba menulis, tetap semangat menulis walaupun ditolak barangkali, jangan menyerah karena ujungnya nggak tahu. Insya Allah kalau terus berusaha hasilnya akan memuaskan. Yang penting dibuat sih dulu. Iya. Ya. Hasilnya memuaskan kok kan terbagi dua aja. Puas dewa pribadi dan puas bagi orang lain. Awak milih yang mana dulu. Yang penting awak kepuasan batin dulu. Nah, itu. Kepuasan batin awak dulu. Yang penting awak dari puas. awak dulu, ya. Diterima enggak terima tuh. Kemudian bonus. Kan tergantung selera orang-orang gitu ya. Nah, sebenarnya closing statement tapi wak pengen nambahin. Soalnya closing statementku langsung tutup gitu kan. Cuma wak pengen terakhir bana. 3 orang yang menurut Ian paling berjasa dalam karir Ian. 3 orang. Pasti orang tua, Okay. ayah, ibu, saudara-saudara. Ayah, ibu, saudara-saudara. Oke ya. Terima kasih banyak lah datang ke podcast Tampe Mota. Semoga karya-karyanya makin keren-keren, ditunggu karya-karya selanjutnya yang di luar nalar itu ya. Yang dari puisi pindah ke pantun pindah ke film, naskah film dari novel pindah ke mal gitu kan. Karya fiksi dan non fiksinya dan wak tunggu gebrakan-gebrakannya. Semoga makin sukses ke depannya. Amin. Oke, dan selanjutnya demikianlah bincang-bincang kita bersama Rian Dafriansah Putra. Dafriansah Putra, semoga menginspirasi kawan-kawan sadoalahnya. Nah, saya Desbi Sugari mohon undur diri. Kita akan kembali lagi ya dari Senin dan Selasa pukul 2 siang bersama saya Desbi Sugari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget.